Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaif halakum ikhwanal kiram? Gimana kabar antum semua? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita dengan mengkaji kitab Al-Fitan dari Sahihul Bukhari. Mudah-mudahan ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, Allah Jalla wa ala menjadikan kita dari sebagian orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan di hari kiamat kecuali naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Juga rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi, adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah, sehingga mereka berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya berikut ini Allah Jalla wa ala anugerahkan untuk kita, di mana beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Sebelum kita masuk ke dalam rumah Allah yang mulia ini, kita tadi berada di dalam hiruk pikuk dunia. Meskipun mungkin sebagian kita di dalam rumahnya yang bak istana, di dalam mobil mewahnya yang begitu nyaman, dengan fasilitas yang begitu sempurna, dengan dagangannya dan sebagainya, dari hiruk pikuk dunia. Tetapi begitu kita masuk ke dalam rumah Allah dan duduk di majelis ilmu agama, kita merasakan betapa damainya hati ini, betapa tentramnya dunia ini. Padahal saat ini kita tidak berada di dalam fasilitas yang dimiliki oleh raja-raja dunia. Tetapi demi Allah betapa damainya hati kita, tentramnya jiwa kita, dan seakan-akan tidak ada yang lebih kaya dan lebih bahagia di dunia ini daripada kita tatkala kita duduk di dalam majelis ilmu agama. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi ke dalam majelis-majelis ilmu agama itu, ke dalam hati-hati mereka. Sehingga disebutkan Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, presiden di masa itu. Beliau rela keluar meninggalkan istananya bersama anak-anaknya, keluarganya, untuk duduk bersimpuh di bawah kaki para ulama yang menyampaikan ilmu agama di dalam Masjidil Haram saat itu. Karena mereka sudah mengetahui betapa tenang dan tentramnya jiwa mereka tatkala mereka berada di dalam rumah Allah dan di dalam kajian ilmu agama. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, seorang ulama di masa tabi'in, beliau pernah berkata kepada jamaah kajiannya, "Law 'alimal muluku wa abna'ul muluki 'ala ma nahnu 'alaihi minar rahah lajaladuna 'alaiha." Seandainya para raja dan keluarga raja mengetahui betapa damainya hati kita tatkala kita berada di majelis ilmu agama,
Majelis yang di dalamnya dikatakan Allah berfirman dan Rasulnya bersabda. Mungkin mereka akan mencambuk-cambuk kita karena iri dan dengki kepada kita. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Oleh karenanya kita rasakan saking sakinahnya, tenang dan tenteramnya majelis ilmu agama. Sebagian teman-teman yang tadinya enggak ngantuk, begitu duduk majelis ilmu agama langsung mudah tidur ya, mudah ngantuk. Dan kepalanya langsung menunjuk ke bawah dan sambil melihat-lihat manakah pojok yang paling strategis, yang paling strategis untuk ditempati dan menerima sakinah ilahi dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa ghasyatmur rahmah, tercurahkan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah diperintahkan oleh Allah untuk meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh siapa jamaah? Oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, Rabbul Alamin. Oleh zat yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di sisi siapa Allah sebutkan nama-nama mereka? Bukan di sisi sembarangan makhluk ya. Tetapi di sisi fi man indah, malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Makanya di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya saat itu, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman syurga, maka berhenti dan masuklah kalian ke dalamnya. "Wa ma riyadhul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka beliau pun menjawab, hilaqul dzikr. Halaqah ilmu agama. Dan terkhusus majelis ilmu agama antara maghrib dan isya. Di masjid manapun. Dengan ustadz siapapun selama ahlul ilm. Ahlul aqidah as-sahihah. Kita mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Keutamaan i'tikaf. Ya, keutamaan menunggu salat setelah melakukan salat sebelumnya. Keutamaan memakmurkan masjid. Dan berbagai keutamaan yang lainnya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang fitnah, huru-hara yang menimpa umat beliau dan pesan-pesan beliau kepada mereka. Dan telah kita ketahui bersama bahwa kata fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan hadis kurang lebih memiliki 11 atau 12 makna dan telah kita sebutkan satu persatu dengan dalil-dalil atau contoh-contohnya dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan secara umum fitnah itu ada dua, fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Syubhat adalah ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran dalam beragama yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Sedangkan fitnatu syahwat adalah dorongan jiwa untuk melakukan maksiat-maksiat yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Berikut ini bab yang ke-8. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Bab tentang sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir lagi. Di mana sebagian kalian menembas leher sebagian yang lainnya. Saling bunuh-bunuhan di antara kalian. Baik, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Sebelum kita mensyarah bab ini, dari judul bab yang beliau sebutkan di atas, atau yang beliau angkat, kita kaum muslimin dan khususnya para penuntut ilmu agama dapat memetik sebuah faedah yang luar biasa. Yaitu betapa ulama kita dahulu terikat dengan dalil. Terikat dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga judul bab saja mereka ambil dari potongan ayat atau hadis Nabi SAW. Perhatikan, sudah berulang kali kita melewati bab, tapi judulnya potongan ayat atau potongan hadis Nabi SAW. Ini menerangkan kepada kita betapa para ulama dahulu itu terikat dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka nggak bingung, ya, mereka nggak perlu bingung untuk mencari judul kajian mereka. Mereka nggak bingung untuk memberikan judul di kitab-kitab mereka. Nama kitab mereka, daftar isi mereka. Mereka ingat ayat, mereka sebutkan ayat. Mereka ingat hadis Nabi SAW. Maka mereka pun menjadikannya sebagai judul bab.
Kita kesulitan. Kenapa? Karena kita nggak hafal Al-Quran dan hadis. Mereka itu saking hafalnya mereka terhadap Al-Quran. Saking hafalnya mereka terhadap hadis-hadis Nabi. Daftar isi kitab mereka saja potongan ayat dan potongan hadis. Dan demikianlah seseorang kalau sudah terbiasa dengan dalil. Dia nggak nyaman memberikan kajian kosong dari dalil. Maka hampir tidak kita dapatkan para ulama kita itu kajian mereka dalam kitab-kitab ataukah di atas mimbar-mimbar Jumat ataukah di dalam muhadharah-muhadharah seperti ini yang kosong dari dalil. Penuh dengan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta atharus salaf. Dan seseorang kalau sudah terbiasa dengan kajian yang seperti itu, maka dia akan merasa hambar dengan kajian-kajian yang kosong dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun pematerinya adalah seorang orator. Yang orasinya itu bisa membuat nasi yang sudah basi berasap kembali. Kalau kosong dari Al-Quran dan hadis tetap kita kurang nikmat mendengarnya. Ya kan? Tetapi kalau naik seorang khatib Jumat ke atas mimbar Jumat, dia sampaikan khutbatul hajah. Kemudian dia memberikan nasihat. Kemudian dia sampaikan dalil Al-Quran. Rasulullah bersabda. 10-15 menit bahkan mungkin setengah jam sekalipun. Dia turun dari mimbar, kita masih merasa kurang puas. Kurang cukup. Ya. Dan kita pun pulang dalam keadaan segar luar biasa. Tetapi seandainya yang naik khatib Jumat, yang naik ke mimbar Jumat adalah sang khatib yang orator ulung ya, yang pandai berorasi, bisa membuat orang yang sedang menangis tertawa dan orang yang tertawa menangis kembali. Nasi yang sudah basi bisa berasap kembali, tetapi kosong dari dalil Al-Quran dan hadis, tetap hambar khutbah Jumatnya, tetap hambar kajiannya, walaupun dia punya follower 50 juta follower di IG-nya, walaupun followernya puluhan juta di YouTube. Tetap kalau kajian yang kosong dari Al-Quran dan hadis, kita akan merasakan kehambaran. Nah, ini bagi para penuntut ilmu agama yang sudah terbiasa dengan kajian yang penuh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta atharus. Adapun orang-orang yang sudah terbiasa dengan itu, maka ketika dia mendapatkan kajian yang penuh dengan dalil ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan mendapatkan suasana yang luar biasa, seakan-akan dia baru mendapatkan kesegaran yang pertama di dalam kehidupannya. Maka dia pun akan merasakan kehambaran dari kajian-kajian sebelumnya yang kosong dari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau dia pengikut hawa nafsu, hati yang sudah terkotori dengan syubhat filsafat dan syubhat-syubhat yang lainnya juga ditambah dengan fitnah syahwat, maka dia tidak akan betah. Tidak akan betah di dalam kajian-kajian yang ilmiah dan serius serta penuh dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baginya ceramah yang paling bagus adalah ceramah yang paling kocak, yang paling lucu. Nah, sehingga sampai jam 1 malam sekalipun dia tetap bertahan karena ustadznya kocak banget. Jam 1 malam baru selesai ceramah maulid. Pulang tidur jam 2, bangun jam 8. Dan salat subuhnya menjadi qobliyah berangkat kantor. Dan itu fakta. Dan kita dahulu termasuk orang-orang yang melakukannya sebelum hijrah. Nah, makanya coba lihat jamaah. Berulang kali dari sekian bab. Ya, sudah 8 bab kita lihat. Hampir semua bab judulnya itu adalah potongan hadis Nabi SAW. Demikian juga sebagian ulama. Ketika nulis kitab, nama kitabnya saja potongan hadis Nabi. Sebagai contoh, Syekhul Islam menulis kitab judulnya La tushaddu ar-rihalu illa ilal masajidis salatah. Yang karenanya kaum sufi marah dan mengadukan beliau kepada penguasa di masa itu, dan mereka berhasil memprovokasi penguasa di masa itu sehingga Syekhul Islam dipenjara kembali karena tulisan beliau itu. Judul tulisannya La tushaddu illa ilal masajidis salatah. Tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh, melelahkan karena tempatnya, kecuali hanya 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Beliau menulis kitab ini sebagai nushan,
nasihat kepada sebagian kaum muslimin saat itu yang punya kebiasaan melakukan ziarah kubur, ke kuburan-kuburan para wali atau kuburan-kuburan tertentu untuk ngalap berkah. Dan mereka tentukan jadwal rutinnya menjelang Ramadan dan semisal dengannya. Dan mereka menamakannya ziarah kubur. Maka Syekhul Islam menulis kitabnya dan judulnya adalah potongan hadis Nabi SAW di atas. Maka ya jamaah dimulakan Allah, ya, mereka para ulama ya, dengan mudah ya menyampaikan dalil dari Al-Quran dan hadis dalam ceramah-ceramah mereka, karena memang mereka telah berjuang ketika menuntut ilmu agama. Mereka melewati hari-hari penuh kelaparan, ya, hari-hari yang sangat berat di dalam menuntut ilmu agama, sehingga mereka menghafal Al-Quran 30 juz, menghafal ribuan hadis Nabi SAW, sehingga dengan mudah ketika naik khutbah Jumat, ya, terkadang ketika nggak ada khotib, ya, yang dijadwalkan berhalangan, hitungan menit sebelum waktu khutbah Jumat tiba, kita minta mereka siap naik mimbar. Tapi kalau orang nggak punya hafalan, begitu dia pergi ke masjid naik mimbar, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam sakunya, nangis dia. Para jamaah mengira dia menangis karena ingat akhirat, padahal dia ingat teksnya lupa ke bawah. Teks khutbah lupa bawa. Nah, maka Syekh Muqbil mengatakan, Riyadhus Salihin Zadul Khutaba. Kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi yang di dalamnya berisikan 1.800 hadis Nabi SAW kurang lebih, dan sebagian besarnya disebutkan secara berulang. Kata beliau, ini sebaik-baik bekal khutbah Jumat. Percuma antum belajar public speaking kalau antum nggak hafal Al-Quran. Kalau antum nggak hafal Riyadhus Shalihin, walaupun antum public speaking terbagus di dunia nomor 1, nggak ada, ya, nggak ada ruh di dalam ceramah antum kalau nggak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Walaupun bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya bagus, orasinya bagus, tetap kita lebih nyaman dengan khotib Jumat yang naik ke atas mimbar sampai turunnya isinya Al-Quran, dan hadis. Meskipun intonasi dia biasa-biasa saja. Dan orasinya pun biasa-biasa saja. Bahkan mungkin titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru salah-salah dia letakkan. Ya, kalimat yang semestinya diletakkan di awal, diletakkan di belakang. Tetapi isinya Al-Quran, hadis, kita nyaman, tentram, dan puas dengan khutbah Jumatnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, beliau menyampaikan beberapa hadis Nabi di sini yang semuanya maknanya sama namun dengan beberapa sanad yang berbeda. Yang pertama kata beliau, hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsani Abi qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsana Syaqiq qala Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Beliau menyampaikan hadis yang pertama dari Syaqiq, seorang ulama tabi'in, dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Hadis kedua, kita bacakan dulu hadisnya. Qala hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Waqid bin Muhammad an Abi Ali bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali setelahku, maksudnya sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, menjadi kafir-kafir kembali, di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Hadis yang ketiga. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas faqala ala tadruna ayyu yawmin hadha qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi faqala alaysa biyawmin nahr qala qulna bala ya Rasulullah qala ayyu baladin hadha alaysa bil baldah qulna bala ya Rasulullah qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absharakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal qad ballagt qulna na'am قال اللهم الشهادة فليبلغ الشاهد الغائب فإن رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له فكان كذلك قال لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرف على أبي بكر فقالوا هذا أبو بكر يراك قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكر أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبه. Hadis yang ketiga kata Imam Al-Bukhari dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada manusia. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini di haji wada. Di haji wada. Kenapa dikatakan wada? Karena di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan beberapa ucapan yang menunjukkan itu adalah haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Itu artinya wada. Nah, perpisahan. Karena memang itu haji terakhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perdana sekaligus yang terakhir. Dan di dalam pelaksanaan haji tersebut, Nabi mengeluarkan beberapa ucapan yang mengesankan bahwa beliau tidak akan bertemu lagi dengan para sahabatnya setelah itu. Seperti ucapan beliau, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Wahai para sahabatku, sepertinya aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun kalian ini. Nah, makanya disebut dengan Hajjatul Wada'. Dan memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah 80 hari setelah wukuf beliau di Arafah. Setelah turunnya ayat ketiga dari surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Baik. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya saat itu, tahukah kalian hari apakah ini? Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahuinya. Jawab sebagian sahabat. Karena mereka mengira Nabi akan menamakannya dengan nama yang lain. Maka Nabi pun mengatakan, bukankah ini hari Nahar? Yaitu hari ke-10 Dzulhijjah. Dinamakan Nahar karena pada hari tersebut ada pelaksanaan Nahar. Penyembelihan hadiu bagi orang yang melakukan haji tamattu'. Nah, dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk kembali atau melakukan haji. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada yang mustahil. Jangan sampai di antara kita ada yang tidak pernah berdoa kepada Allah untuk dimudahkan haji. Karena sebagian orang karena melihat dirinya nggak mungkin, Ustadz beli sepeda aja nggak punya duit, rumah aja masih ngontrak, nggak mungkin bisa haji, sehingga dia nggak pernah meminta haji. Jangan jemaah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, tidak ada yang mustahil. Allah memiliki banyak cara untuk menyampaikan kita atau memudahkan kita untuk mendatangi dua tanah suci. Nah, betapa banyak kita jumpai orang-orang di tanah suci dan menceritakan kepada kita kisah-kisah yang menunjukkan betapa Allah Jalla wa'ala maha mampu atas segala yang dia inginkan. Dan betapa Allah Jalla wa'ala itu tidak menyia-nyiakan kejujuran dari hambanya. Nah, orang-orang yang secara logika, secara hitung-hitungan materi nggak mungkin bisa haji dan umrah. Tetapi rupanya kita bertemu dengan mereka di sana. Baik, Nabi pun mengatakan, tahukah kalian negeri apakah ini? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, wahai Rasulullah. Jawab sebagian sahabatnya. Maka Nabi pun mengatakan, bukankah ini Makkah Al-Mukarramah, maksudnya tanah suci. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya darah, harta, kehormatan kalian itu haram atas kalian. Haram untuk ditumpahkan. Sebagaimana haramnya hari ini. Hari Nahar. Haramnya bulan ini. Itu bulan haji. Dan haramnya negeri ini. Yaitu Makkah Al-Mukarramah. Bukankah aku telah menyampaikan? Tanya Nabi SAW. Kami pun menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun berdoa kepada Allah. Allahumma syahad. Ya Allah persaksikanlah. Dan riwayat yang lain Nabi mengangkat tangan. Ya Allah persaksikanlah. Kemudian Nabi bersabda, hendaknya yang
hadir saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya isi khutbah beliau. Ini faedah agar orang yang mendapatkan ilmu agama dan menghadirinya menyampaikan ilmu yang telah dia dengar, yang telah dia dapat kepada teman-teman yang tidak ikut menghadirinya karena mungkin ada uzur atau alasan-alasan yang lainnya. Karena bisa jadi orang yang kita sampaikan ilmu kepadanya, dia justru lebih paham daripada kita tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita sampaikan kepadanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir. Sebagian kalian menebas leher sebagian yang lainnya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang keempat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan makna yang sama. La tartaddu ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian murtad setelahku menjadi kafir kembali. Sebagian kalian menebaskan leher sebagian yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang hadis yang kelima dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an yang menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah berkata di dalam haji wada, istansitin nas, wahai Jarir, tolong kamu diamkan jamaah. Artinya Nabi ingin menyampaikan khutbah, Nabi ingin menyampaikan ceramah. Karena kalau jamaah sedang bicara, ya, yang menyampaikan tidak fokus, suaranya tidak terdengarkan, orang lain pun tidak mendapatkan pahala. Makanya para ulama ketika mensyarah hadis Nabi yang ma'ruf di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kita semua, yaitu hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang keutamaan menunggu salat setelah melakukan salat sebelumnya, ya kan? Di mana setiap langkah yang dia angkat dari rumah akan menghapuskan satu dosa, mengangkatkan satu derajat. Kalau dia masuk ke dalam masjid, maka dia tertulis sebagai orang yang sedang salat, walaupun dia tidak sedang salat. Dan selama dia bertahan di dalam masjid, para malaikat mendoakannya, ya Allah, ampunilah dosa dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Kemudian Nabi mengatakan, malam yu'zi, selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama dia tidak hadas. Kata para ulama, di antara hal yang menyakiti dan mengganggu orang lain, dan apabila kita melakukannya, dikhawatirkan kita batal mendapatkan keutamaan ini adalah berbicara di dalam masjid, apalagi sedang kajian sambil nunggu salat isya, sehingga mengganggu orang yang berada di sekitar kita. Ini dikhawatirkan kita bisa batal mendapatkan keutamaan itu. Nah, apalagi sebagian orang ya angkat telepon dalam masjid, orang lain sedang ngaji, sedang lain baca Al-Quran, atau bahkan sudah di soft. Nah, sudah di soft. Atau nada dering HP-nya yang sangat keras, musik lagi, sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat sunnah, yang sedang baca Al-Quran, yang sedang mengaji. Maka jamaah dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke dalam masjid, coba perhatikan hal apa yang bisa berpotensi mengganggu orang lain dari ucapan, perbuatan, atau dari barang bawaan kita. Jangan sampai kita sudah capek-capek duduk di masjid nunggu waktu sholat masuk setelah melakukan sholat yang sebelumnya, tetapi justru tidak mendapatkan keutamaan ini karena syaratnya telah kita langgar, yaitu tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, Nabi berpesan kepadaku, kata Jarir, tolong istansitin nas, kamu diamkan manusia. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir, di mana sebagian kalian menebas leher sebagian yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. 4 atau 5 hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi memberikan kesimpulan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya di Haji Wada agar mereka mempertahankan keislaman yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Jangan sampai mereka murtad setelah Nabi SAW wafat. Karena hari wafatnya Nabi adalah hari yang terberat bagi para sahabat Nabi jamaah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki sifat azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Merasa berat jika ada yang memberatkan para sahabatnya. Sangat semangat menuntun mereka ke surga Allah, menyelamatkan mereka dari neraka Allah. Bil mu'minin raufur rahim, sangat penyayang
kepada para sahabatnya. Ketika membangun Masjid Quba, beliau ikut serta membangun dan mengangkat ya batu-batu bersama para sahabatnya. Bahkan ketika ada batu besar, tidak ada satupun dari para sahabat yang mampu mengangkatnya, justru beliau yang mengangkatnya. Beliau juga ikut serta menggali parit di perang Khandaq yang begitu luas, yang begitu dalam, yang begitu panjang, dengan keadaan mengikat perutnya dengan batu. Dan suara lapar dari perutnya terdengar oleh sebagian para sahabatnya. Beliau lebih mengutamakan para sahabatnya daripada dirinya dalam masalah dunia. Beliau komandan perangnya mereka, imam salat 5 waktu mereka, menteri keuangan mereka juga. Dan kalau ada kecekcokan di antara mereka, baik dalam rumah tangga ataukah di luar rumah tangga, Nabi juga yang menyelesaikan mereka. Perselisihan mereka. Pembimbing haji mereka, pembimbing umroh mereka, yang memberikan kajian kepada mereka, khotib Jumat mereka. Sehingga ketika beliau wafat, tidak sedikit murtad. Dan sebagian mereka setelah murtad nggak tanggung-tanggung jamaah, ikut bergabung ke dalam barisan Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu yang pertama dalam sejarah Islam. Ada yang murtad. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan di hari Nabi wafat, seakan kota Madinah itu gelap ya. Seakan kota Madinah itu gelap. Semua para sahabat syok. Down semangat mereka. Bahkan sebagian mereka belum menerimanya. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan, disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan suara yang keras di dalam Masjid Nabawi. Dan Nabi sudah terbujur kaku sebagai mayat di dalam kamarnya sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, siapa yang berani mengatakan Nabi telah mati, saya penggal lehernya. Kata Umar. Nabi belum mati. Nabi hanya meninggalkan kita untuk bertemu dengan Rabb-Nya sebagaimana dahulu Musa alaihissalam pernah meninggalkan kaumnya untuk menghadap kepada Rabb-Nya. Dan Nabi akan kembali bertemu dengan kita, memimpin jihad bersama kita, menebas leher-leher para musuh-musuh Allah. Berulang kali beliau berkata demikian. Tak lama kemudian keluarlah Abu Bakar setelah beliau mencium wajah Nabi SAW. Beliau mencium kening Nabi dan mengatakan, betapa indahnya engkau wahai Rasulullah, hidup dan matimu engkau baik. Dan telah memastikan Nabi wafat, beliau pun masuk ke dalam Masjid Nabawi dan memarahi Umar. Ijlis ya Umar, duduklah engkau wahai Umar. Umar tetap belum mau duduk, tetap masih menyampaikan demikian. Nabi belum mati. Ya. Nabi cuma pergi meninggalkan kita. Sebagaimana dahulu Nabi Musa pernah meninggalkan kaumnya. Beliau akan kembali menemui kita, memimpin jihad-jihad bersama kita. Sebanyak 3 kali Abu Bakar berkata demikian, Umar tetap tidak peduli. Tetap belum mau duduk. Maka Abu Bakar pun langsung berkhutbah. Setelah Abu Bakar mulai berkhutbah, kemudian kaum muslimin fokus kepada Abu Bakar, tidak lagi fokus kepada Umar, barulah Umar duduk. Kemudian Abu Bakar menyampaikan sebuah khutbah yang sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Dan sangat-sangat padat, serta sangat-sangat dibutuhkan oleh para sahabat Nabi. Di waktu, di momen yang sangat-sangat mereka butuhkan. Dan karena khutbah beliau yang singkat tersebut, para sahabat yang sudah down, yang sudah shock, yang belum bisa menerima kejadian tersebut, bisa bangkit kembali semangat mereka di dalam beragama dan semangat perjuangan mereka. Setelah beliau berkhutbah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, amma ba'd, dalam Musnad Imam Ahmad, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innal hayyul ladzi la yamut. Kemudian beliau membawa firman Allah yang kata Umar bin Khattab, seakan kami belum pernah mendengar ayat itu kecuali di hari itu dari mulutnya Umar, padahal kami telah menghafalnya jauh hari sebelum itu. Yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran, ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, maka Muhammad hari ini sudah mati.
Yang selama ini sholatnya karena Nabi Muhammad, berarti sholatnya juga akan ikut mati. Karena matinya Nabi Muhammad SAW. Yang selama ini jihadnya karena Nabi, termuka ke Nabi. Seperti orang-orang munafik. Yang selama ini sedekah, bangun masjid, berjihad karena Nabi, maka hari ini Nabi telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut, kata Abu Bakar. Tetapi barang siapa yang beribadah karena Allah, maka Allah maha hidup yang tidak akan mati. Artinya jamaah dimuliakan Allah, orang yang beribadah karena Allah, dia akan tetap melakukannya bagaimanapun kondisi dunia. Walaupun ustadz tercintanya, ustadz terbaik yang udah meninggal dunia, walaupun ustadz yang paling dia cintai murtad sekalipun, dia tidak akan goyang. Karena dia beribadah karena Allah, bukan karena ustadznya. Seandainya seluruh gurunya yang mengajarinya setiap hari Al-Quran dan As-Sunnah telah murtad, dia tidak akan goyang sedikit pun. Selangkah pun dia tidak akan meninggalkan Allah. Selangkah pun dia tidak akan mundur dari kebaikan yang telah ia kerjakan. Walaupun anak istrinya yang saleh, yang menjadi motivasi untuknya beribadah telah meninggal dunia. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Kekayaannya hilang, bisnisnya hancur. Berbagai ujian menimpanya. Dia tidak akan berubah, tetap beribadah kepada Allah. Karena dia beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Ini khutbah yang luar biasa dari Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membawa firman Allah dari surat Ali Imran. Ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Sudah ada rasul-rasul yang sebelumnya. Semua mereka juga meninggal dunia. Ini bukan hal yang baru. Kecuali Nabi Isa alaihi salam. Apakah seandainya Muhammad mati atau dia dibunuh oleh musuh, kalian semua akan kembali lagi ke masa lalu kalian? Kembali lagi berbuat syirik setelah mengenal tauhid? Kembali lagi kepada bid'ah-bid'ah yang telah Allah selamatkan kalian dengan sunnah. Kalian kembali lagi bergelimang dengan dosa-dosa zina, khamar, liwat, judi, dan maksiat lainnya setelah Allah bersihkan dengan ketaatan kepadanya. Maka Allah mengatakan, wa may yanqalib ala aqibai fala yadhurrallaha syai'a. Abu Bakar menyampaikan firman Allah, barang siapa yang murtad, kembali kepada masa lalunya, kembali kepada syirik, setelah Allah selamatkan dia dengan tauhid, kembali kepada ritual-ritual bid'ah yang dahulunya dia lakukan dan telah Allah selamatkan dengan sunnah, kembali lagi bermaksiat, berzina, khamr, judi, diskotik dan sebagainya, setelah Allah selamatkan dia, Allah tidak terugikan sedikit pun. Alayyadurallah, dia tidak akan membahayakan Allah. Allah tidak terugikan sedikit pun. Kemudian Abu Bakar melanjutkan ayat tersebut, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang tetap bersyukur istiqamah hingga akhir hayat walaupun Nabi telah wafat. Maka para sahabat pun kembali semangat perjuangan mereka, jemaah. Mereka seakan-akan tidak pernah mendengar ayat itu, kata Umar bin Khattab, kecuali di hari itu dan dari mulutnya Abu Bakar. Padahal mereka sudah mendengarnya dari mulut Nabi SAW jauh hari sebelum itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dikatakan bahwa ini pesan-pesan Nabi SAW menjelang wafatnya, maka ini tentunya sesuatu yang sangat besar, jamaah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi berkata kepada para sahabatnya, aku menasihati kalian setelah aku meninggal dunia, jangan sampai kalian kufur lagi. Karena wafatnya Nabi, jamaah, itu hari yang terberat bagi para sahabat Nabi. Bayangkan sekali berumur tidak bisa menerima. Bukan nggak bisa menerima takdir Allah ya, saking cintanya mereka kepada Nabi. Sampai-sampai Umar mengatakan, tanakkarat qulubuna, hati-hati kami saat itu mengingkari, belum bisa menerima kejadian tersebut, belum bisa menerima ketetapan Allah tersebut. Artinya mereka belum siap pisah dengan Nabi SAW. Di mana ada pemimpin di dunia ini kalau perang berada di barisan terdepan? Ada. Ana yakin 100%. Hampir nggak ada hari ini komandan apalagi jenderal kalau perang berada di barisan terdepan. Nggak ada.
Topi perangnya dipecahkan oleh musuh. Pipinya berlumuran darah. Berperang. Ya, menjaga pasukannya. Topi perangnya dipecahkan. Nabi perang bukan nembak dari belakang pakai sniper, enggak. Nabi perang pakai pedang. Di tengah-tengah padang pasir. Melawan ribuan musuh. Komandan mana yang setia seperti ini? Wallahi tidak ada di dunia ini. Kecuali orang-orang yang benar-benar melakukannya karena Allah. Orang-orang yang berangkat jihad memang untuk menjemput keutamaan mati syahid. Gigi taring beliau dipatahkan. Bahkan beliau ikut menggali parit Khandaq dalam keadaan mengikat perutnya dengan batu. Masya Allah. Ketika di Madinah pernah terdengar suara yang sangat menakutkan. Semua para sahabat Nabi khawatir. Dan kota Madinah menjadi mencekam. Tidak ada yang berani keluar kecuali Nabi SAW. Dan beliau perintahkan mereka untuk menutup seluruh rumah-rumah mereka. Kesetiaan yang luar biasa jemaah. Beliau tidak berangkat hijrah kecuali mayoritas para sahabatnya telah sampai ke Madinah. Barulah setelah itu beliau hijrah. Ada komandan yang setia seperti ini. Pemimpin panglima perang yang setia seperti ini. Hampir nggak didapatkan hari ini. Bahkan sebagian hari ini mungkin anak buahnya dikorbankan. Demi kepentingan karirnya. Nah. Ini Nabi kita SAW jemaah. Kalau datang makanan. Dan itu sedekah. Beliau tidak menyentuhnya. Beliau panggil Ahlus Suffah ke rumah beliau. Yang tidak punya tempat tinggal kecuali Masjid Nabawi. Mereka yang memakannya. Kalau itu makanan hadiah. Beliau memakannya. Tetapi bersama Ahlus Suffah. Bukan yang paling kaya dipanggil. Yang paling miskin, yang gak punya rumah kecuali Masjid Nabawi. Mereka dipanggil ke rumah beliau, makan bareng dengan mereka. Panglima perang mana yang ada seperti ini? Sehingga ikatan batin antara mereka dengan Nabi itu melebihi antara seorang ayah dengan anaknya. Nah, bayangkan jamaah, dalam keadaan sakit parah, beliau minta dibawa ke masjid. Ada panglima perang yang seperti ini. Dipapah oleh oleh Abbas dan oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas atau Abbas. Diangkat. Dibawa ke masjid. Beliau duduk dalam keadaan sakit. Padahal sebelum dipapah beliau jatuh berulang kali pingsan. Tidak sadarkan diri. Begitu beliau sadar dari pingsannya, apa yang beliau katakan? As-salah, as-salah, as-salah. Itu yang terucap dari mulutnya. As-sallan nas. Apakah manusia, para sahabatku udah selesai salat? Para sahabat, Aisyah pun menjawab, belum wahai Rasulullah. Mereka masih menunggumu. Nabi pun meminta air berwudu. Selesai wudu, Nabi jatuh pingsan lagi yang kedua kali. Kemudian Nabi tersadar kembali. Apa yang pertama kali keluar dari mulutnya? As-sallan nas. Apakah para sahabatku udah melakukan salat berjamaah? Belum wahai Rasulullah. Mereka masih menunggumu. Sampai ketiga kalinya. Tetap yang keluar dari mulutnya, apakah mereka sudah salat? Belum wahai Rasulullah. Maka beliau meminta untuk dipapah. 3 hari sebelum wafatnya, Nabi baru tidak lagi ke masjid. Sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Tidak sanggup lagi ke masjid. Sebelumnya tetap meminta untuk dibawa ke masjid. Dalam keadaan dipapah dan salat dalam keadaan duduk. Sampai di hari terakhirnya, subuh terakhirnya Nabi SAW. Ketika beliau berada di kamarnya Aisyah dan para sahabat Nabi salat subuh dengan imam Abu Bakar. Imam yang dengan Abu Bakar yang mengimami mereka. Nabi pun membuka gorden jendela Aisyah. Melihat ke arah para sahabatnya. Kemudian beliau tersenyum bahagia. Para sahabat hampir keluar dari salat mereka. Hampir membatalkan salat mereka. Karena bahagianya mereka mengira Nabi udah sembuh. Nabi udah normal kembali. Mereka nggak sadar. Itulah senyuman terakhir Nabi di hadapan mereka. Sampai-sampai sebagian sahabat ingin keluar dari sholatnya. Saking bahagianya. Kemudian Nabi kasih isyarat untuk meneruskan sholat mereka. Kemudian di waktu duha sebelum masuk waktu sholat zuhur. Nabi pun wafat. Dan sebelum wafat beliau berpesan dengan pesan-pesan yang luar biasa. Dan semuanya berkaitan dengan agama. Dikumpulin istri-istrinya, mereka dinasihati.
Hasan dan Husain cucunya dipanggil, kemudian dicium. Kemudian Nabi menyampaikan kepada kaum muslimin dan khususnya kepada keluarga besarnya untuk berbuat baik kepada kedua cucunya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada mereka 5 hari sebelum wafatnya dalam kondisi beliau sakit berat. Masih semangat berceramah mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Pada beliau dalam keadaan terbaring di atas ranjangnya dan kritis, sakit berat. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. 3 hari sebelum wafatnya, dalam keadaan beliau sakit berat, masih sempat menasihati para sahabatnya dengan berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu dari kalian mati kecuali dalam keadaan optimis, berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Ini 3 hari sebelum wafatnya. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi berpesan, ya, tolong istriku yang pertama berikan rumah ini, tolong ini berikan ini, tolong anakku berikan ini, tolong ini. Tidak ada dunia sedikit pun tidak disentuh oleh beliau. Bahkan aturan agama beliau, seluruh anak-anak beliau tidak boleh mendapatkan warisan dari beliau. Ketika Fatimah meminta jatah dari Baitul Mal kepada Abu Bakar, ketika beliau sudah menjadi khalifah, Abu Bakar mengatakan, Nabi telah melarang kami untuk memberinya kepada anak-anaknya. Walaupun secara manusia beliau nggak tega, tapi karena berpegang teguhnya beliau terhadap sunnah Nabi, tetap beliau laksanakan. Makanya jamaah, para sahabat itu betul-betul terikat hati mereka dengan Nabi SAW. Nabi masuk salat subuh, ingin memanjangkan bacaannya, terdengar bayi menangis. Nabi pun langsung menyegerakan salatnya. Kemudian mengatakan, tadi sebenarnya aku ingin memanjangkan salatku. Karena aku mendengar tangisan anak bayi, maka aku pun menyegerakannya karena sayang kepada ibunya. Kalau kita, antum iman, jadi imam, bayi menangis. Mungkin kita akan umumkan siapa yang punya anak lain kali dijaga anaknya ya. Saya jadi nggak khusyuk. Padahal itu ibu udah dari tadi naik asam lambung. Malu dia karena bayinya menangis. Digituin oleh DKM masjid. Bisa jatuh pingsan tuh orang. Tapi Nabi kita selesai sholat mengatakan, tadi aku ingin memanjangkan bacaanku. Tapi kamu mendengar ada bayi yang menangis, aku pun menyegerakan sholatku. Khawatir kalau aku panjangkan, ini bisa menyiksa ibunya. Rahmat yang luar biasa. Sehingga ketika Nabi SAW wafat, di dalam riwayat Anas disebutkan, para sahabat yang sedang duduk tidak sanggup bangun lagi. Yang sedang berdiri tidak sanggup berjalan. Yang sedang bergerak langsung tiba-tiba terdiam. Tidak mampu bergerak lagi. Tidak mampu bergerak lagi. Makanya Umar tadi mengatakan, siapa yang berani mengatakan Nabi telah meninggal, saya penggal lehernya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Maka Nabi berpesan kepada sahabatnya, setelah aku meninggal dunia, kalian tetaplah istiqamah. Jangan sampai kalian kembali kepada kekufuran kalian. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, sudah masuk waktu Isya? Belum. Karena Nabi SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, innamal a'malu bil khawatim. Yang menentukan kita di surga atau di neraka, di alam kubur kita diazab atau diberikan nikmat adalah bil khawatim. Penutupnya. Bagaimana kita ketika mati. Jangan sampai kita mati sebagai mantan ahli tauhid. Mantan muwahhid. Berarti matinya sebagai pelaku syirik. Mati sebagai mantan penegak sunnah Nabi selama 50 tahun dalam kehidupannya. Tetapi mati bukan sebagai penegak sunnah Nabi, tetapi sebagai mantan penegak sunnah Nabi. Mati sebagai mantan orang saleh. Ini yang berbahaya jamaah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Dan gak ada yang menjamin ana jamaah sekalian. Adakah ayat dari Al-Quran dan hadis yang menyebutkan nama ana dan jamaah bahwa kita pasti mati dalam keadaan husnul khatimah? Gak ada.
Nah, kita selalu khawatir. Dan Nabi mengingatkan kita. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Walaupun di dunia bisa disembunyikan, dia mati dalam diskotik misalkan, mati sedang berzina, mati sedang di hotel, sedang nunggu pesanan maksiatnya. Rupanya hotel duluan runtuh, mati sedang nunggu wanita nakal yang sedang dia pesan. Dan ingat, mati su'ul khotimah itu enggak mesti mati sedang dalam diskotik ya. Mati su'ul khotimah itu enggak mesti mati sedang berzina, sedang minum khamar, sedang main judi, enggak. Seorang mati husnul khatimah itu apabila niatnya saat itu sedang buruk. Mati di dalam masjid tetapi sudah berniat nanti pada Isya ke diskotik. Sebelum Isya runtuh masjid, mati sebagai orang yang sedang berniat untuk masuk diskotik. Niat memang, tiada yang menghalanginya kecuali kematian. Maka ya Ibnu Rajab mengatakan masalah su'ul khatimah itu adalah lidasisatin fi qalbi. Karena kondisi hatinya saat itu. Seorang ustadz sedang berceramah mati. Orang boleh menilainya husnul khatimah. Kalau dia saat itu sedang riya, ceramahnya riya, ujub, dia mati su'ul khatimah. Dan istiqomah berat jemaah. Makanya Nabi sebutkan seperti menggenggam bara api. Apalagi di akhir zaman. Makanya Nabi berpesan dalam khutbatul wada, haji wada. Tolong setelah aku meninggal dunia, kalian jangan kembali kufur lagi. Baik kufur besar maupun kufur kecil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Kita lanjutkan kembali ibadah isya dengan tanya jawab sebagaimana biasanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم واعتدلوا. Lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات
خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwana al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini ada sebuah pertanyaan, namun sebelum ana membaca pertanyaan yang ada, ana berikan kesimpulan yang penting untuk kita pahami bersama terkait 5 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi, di mana di dalam hadis tersebut Nabi berpesan, janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah wafatku, di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Di bab sebelumnya telah kita bahas hukum menumpahkan darah seorang muslim. Bahwasanya itu adalah perbuatan yang sangat besar, yang sangat keji, ancaman Allah sangat besar. Tetapi itu bukanlah pembatal Islam. Maka yang dimaksud oleh Nabi, jangan kembali menjadi kafir setelahku, di mana sebagian kalian akan memenggal sebagian yang lainnya. Yang dimaksud dengan kufur di sini, kata sebagian para ulama yang mensyarah hadis ini adalah kufur kecil. Kufur kecil bukan berarti dosa kecil ya. Itu kufur yang tidak membatalkan Islam. Atau makna yang kedua, jangan seperti orang kafir yang suka membunuh sesama mereka. Diserupakan dari sisi ini, bukan berarti serupa sama dari semua hukum, sebagaimana Nabi pernah menyerupakan suara wahyu yang turun seperti suaranya lonceng yang diseret ke atas batu ya, bukan berarti sama, tetapi dari sebagian sisinya. Demikian juga Nabi menyamakan laknat kepada muslim seperti membunuhnya, bukan berarti dosanya sama dengan dosa membunuh. Yang ketiga, kata para ulama, itu bisa membatalkan Islamnya dan menjadikannya kafir apabila dia menghalalkannya. Dia melakukan pembunuhan tersebut dan menghalalkannya, atau tidak melakukannya tetapi menghalalkan pembunuhan terhadap seorang mukmin yang tidak dihalalkan oleh agama. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kesimpulan berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis Nabi tersebut menjelaskan kepada kita betapa butuhnya kita kepada teman, lingkungan yang selalu mengingatkan kita untuk istiqamah di atas agama Allah. Ya. Padahal para sahabat Nabi udah luar biasa istiqamahnya, ya kan? Udah luar biasa ibadahnya para sahabat Nabi. Udah luar biasa zuhudnya mereka. Pengorbanan mereka untuk agama Allah. Tetapi Nabi selalu mengingatkan mereka untuk istiqamah. Untuk jangan murtad, jangan futur. Untuk selalu ingat mati, untuk selalu ingat syurga, neraka, ingat akhirat. Kita sangat butuh kepada lingkungan dan komunitas yang seperti ini, jamaah. Apalagi kita berada di akhir zaman yang seperti ini. Dunia yang kita berada di dalamnya saat ini penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah, dan penuh dengan maksiat. Sekarang kalau kita keluar dari masjid hanya beberapa langkah jemaah, kita melihat di sana Allah dimaksiati. Allah dimaksiati dengan syirik besar, syirik kecil. Allah dimaksiati dengan bid'ah, Allah dimaksiati dengan perzinaan, khamar, judi, bahkan perbuatan liwat, LGBT sekalipun seakan-akan sesuatu yang normal dan biasa-biasa saja hari ini. Nah, orang yang sholat 5 waktu berjamaah dianggap aneh agamanya, dicurigai, dikhawatirkan akan menjadi radikal dan sebagainya. Ya, dianggap sebagai sampah masyarakat. Orang yang paling tidak berguna hari ini, bahkan dianggap sampahnya masyarakat adalah orang yang bertauhid, meninggalkan syirik, mengikuti sunnah, tidak mau berbuat bid'ah, melakukan ketaatan kepada Allah dan tidak mau bermaksiat kepada Allah. Inilah sampah-sampah masyarakat di mata sebagian manusia hari ini. Makanya Nabi sebelum wafatnya telah memberikan sebuah berita. Sayati alaikum zaman as-sabiru fihim ala dinih kal-qabidhi ala jamar. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, bertauhid, tidak mau berbuat syirik, beribadah dengan sunnah Nabi bukan dengan bid'ah, salat 5 waktu, tidak mau berzina, tidak mau minum khamar, tidak mau berjudi, tidak mau berjabat tangan dengan lawan jenis, tidak mau mengambil uang haram, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Tetapi kalau dia bertahan, Nabi mengatakan lil amilil wahidi minum ajru 50 rajula. Pahala yang Allah berikan kepadanya 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Baik jamaah, di sini ada pertanyaan yang pertama, ini lumayan panjang nih. Nggak, sayang juga kalau kasihan kalau nggak dibaca ya, udah capek-capek nulisnya. Ana berharap antum bersabar untuk mendengarnya. Setelah beliau
menuliskan salam dan doa. Kemudian beliau menulis, Ustadz saya seorang akhwat. Nah, jomblonya langsung ketawa. Ini bukan mencari jodoh. Ini bukan surat cari jodoh ya. Ini seorang akhwat mengajar di sekolah khusus akhwat. Selain mengajar, dijadikan tim media sekolah. Dengan job tersebut, memposting foto atau video kegiatan sekolah ke media sosial, IG. Sebagai bentuk promosi sekolah. Di satu sisi, akhwat tersebut, wanita tersebut, meyakini dan berusaha mengamalkan bahwa memposting gambar diri sekecil apapun dari diri seorang wanita adalah hal yang harus dihindari. Nah, Masya Allah ya. Akhwat ini takut akan dosa jariah Ustadz. Sebab dia tidak tahu hati peserta didik yang mana yang ternyata suatu saat dia tidak ridho. Iya. Sebagian orang asal share ya. Apalagi foto wanita. Nah, gimana sebagian ulama berpendapat wajah itu aurat. Sebagian ulama yang berpendapat wajah itu bukan aurat, tetap mereka berpendapat kalau dia cantik menimbulkan fitnah, tetap dia harus menutup wajahnya yang disebut dengan cadar. Nah, ini nggak boleh. Walaupun sebagian orang melakukan, bahkan sebagian ustadz juga bermudah-mudahan diposting jamaah ibu-ibunya, ya kajiannya, kemudian dipost ke media sosial. Ini tidak memberi contoh yang baik. Walaupun ustadz yang melakukannya, yang salah tetap salah. Sampai hari kiamat yang salah tidak akan pernah berubah menjadi benar. Sebagaimana kebenaran tidak akan pernah berubah menjadi salah sampai hari kiamat. Nah, apalagi perempuan yang masih duduk di bangku sekolah, masih muda. Nah, pintu fitnah sangatlah besar. Belum lagi kalau mereka tidak ridho. Nah, atau memang sebagian mereka ya nggak siap, dalam kondisi tidak siap dipoto dan di video. Apa hukumnya bagi akhwat tersebut jika memposting foto dan video sesungguhnya dengan diblur mukanya dan hanya terlihat gamis panjangnya sebagai bentuk profesionalitas kerja untuk memenuhi profesional? Kalau dia melakukan ini tentunya ini telah meminimalisir. Ya. Apakah keputusan akhwat keluar dari tim media sekolah adalah hal yang tepat? Apabila dengan dia bertahan di situ, kejelekannya terminimalisir. Sementara kalau ada orang lain justru kejelekannya semakin besar, maka lebih baik dia bertahan. Ya, dengan bisa di-blur, ya di-blur sehingga tidak terlihat aurat mereka ke media sosial. Ini hal yang penting. Ya. Karena sebagian orang hari ini yang penting cuan. Yang ada di pikirannya cuan. Ya, sebagian akhwat jual baju abaya, tetapi memang dirinya enggak menjadi endorsement, ya, bukan bintang iklannya, tetapi wanita lain yang dia sewa, yang di situ ngumbar aurat juga, ya sama aja, dia juga dapat dosa jariahnya, kan itu di media dia yang gaji mereka, ya, dia yang membayar mereka, dia yang menyediakan medianya. Ya terkadang memang kita diuji oleh Allah Jalla wa'ala, tetapi ujian yang Allah berikan kepada kita tidak seberat ujian yang diberikan kepada para sahabat Nabi jamaah. Bayangkan Abu Ubaidah berhadapan dengan ayah kandungnya di dalam perang Badar. Dengan pedang yang terhunus di tangan mereka masing-masing. Kalau beliau tidak membunuh ayahnya, maka beliau yang akan dibunuh, Nabi akan dibunuh, para sahabat dan juga akan dibunuh. Kafir harbi tentunya ya. Nah, dan beliau sendiri yang melakukannya. Ujian kejujuran dari Allah yang luar biasa. Dan Nabi SAW telah bersabda, innaka lan tada'a syai'an itiqa'a lillah illa 'awadallahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ingin mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang baik. Dan sekolah bagaimanapun dipromosikan di media sosial, kalau tidak berkualitas tetap ya tidak ada peminatnya. Kecuali yang meminatinya orang-orang yang tidak berkualitas juga. Benar. Ya. Dan salah satu cara tips paling bagus untuk mengetahui suatu sekolah itu berkualitas atau tidak, yang pertama melihat pengajarnya berkualitas atau tidak. Dan seorang pengajar itu berkualitas tidak hanya dengan title-nya. Terkadang memang dengan titel, misalkan kalau S1, S2, S3 Madinah, Ummul Qura, Riyadh, ini tidak diragukan.
S2 di Madinah, di Mekah, di Riyadh itu jauh lebih padat pelajarannya. Dan lebih lama belajarnya daripada S1. S3-nya lebih padat lagi belajarnya. Berbeda dengan di sebagian tempat. Apalagi di Konoha katanya. Dokter cuma Sabtu Ahad. Bahkan bisa nggak masuk. Di Madinah nggak bisa. S3 lebih padat jadwal belajarnya. Jadwal belajar masuk kelas lebih padat lagi. Nah. Makanya Nabi bilang tadi, terkadang titel memang iya, tanda kualitasnya ilmu, terkadang justru tidak. Nah, betapa banyak orang titelnya doktor. Bawa khutbah Jumat, kalau lupa bawa teks, turun dia dari mimbar, persilahkan yang lain. Yang lain ngerai tawaduk banget nih Ustadz, nyuruh yang lain, padahal lupa bawa teks. Khutbah Jumat. Nah, kajian berjam-jam kosong dari dalil, hanya cerita-cerita biasa. Maka sebagian ulama salaf mengatakan kana a'lamuna kana ahfaduna a'lamana. Orang yang paling berilmu dari kami adalah yang paling banyak hafalannya dari kami. Sebagian ulama salaf. Nah, ini cara salah satunya melihat suatu sekolah itu berkualitas ataukah tidak. Dengan melihat pengajarnya, bukan bangunannya. Bangunan nggak bisa mendidik jamaah. Dinding bisa mendidik nggak? Nggak bisa. AC yang ada di asrama bisa mendidik anak Anda? Nggak bisa. Mesin cuci yang disediakan oleh sekolah bisa mendidik mereka menjadi alim? Nggak bisa. Asrama yang megah, yang nyaman bisa membuat mereka yang jahil menjadi alim? Nggak bisa. Siapa yang bisa membuat orang jahil masuk sekolah jahil keluar menjadi alim? Alim juga. Maka ada peribahasa di kalangan ulama dahulu, faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya sesuatu nggak mungkin bisa memberi. Orang yang bisa memberi orang yang punya sesuatu. Begitu juga nggak mungkin seorang menjadi alim tapi bukan di tangan alim. Pernah dengar ada orang jadi ulama di tangan yang bukan ulama? Nggak ada. Nah, kecuali berangkat lagi belajar ke ulama, pulang mungkin. Nah, lihat kualitas pengajarnya. Ketahuan kualitas pengajar yang pertama dari sisi tulisannya, kajiannya, ya, rekod belajarnya di mana, ya, siapa gurunya. Nah, yang kedua lihat alma maternya, lihat alma maternya, alumninya. Ana lihat beberapa sekolah, masya Allah dengan biaya yang luar biasa, tapi hampir semua alumni beberapa sekolah tersebut yang ana jumpai, ana ajak ngomong bahasa Arab. Tidak ada yang bisa menjawab. Nol bahasa Arabnya. Nol hafalannya. 6 tahun keluar dari sekolah. 15 juz pun dia nggak bawa. Ada sebagian santri di pesantren tidurnya tidak ada AC. AC-nya AC natural, angin sepoi-sepoi. Ya. Makanannya biasa, bangunannya biasa. 2-3 tahun masuk nol. Hafalannya dari Iqra 2-3 tahun keluar sudah hafid 30 juz dan telah dia setorkan 30 juz tersebut dalam sekali duduk. Masuk nol bahasa Arabnya, keluar udah bisa ngomong bahasa Arab, nulis bahasa Arab dan baca Arab gundul. Bukan Arab gundul lagi, Arab botak pun bisa dia baca. Nah, makanya bilang tadi jamaah, bangunan tidak mendidik, yang mendidik itu guru. Nah, lihat alumninya. Ada beberapa sekolah alumni nggak diragukan. Ya. Bahasa Arabnya, fikihnya. Baik, ini hal yang hendaknya menjadi bahan evaluasi dan renungan bagi para pemangku pendidikan. Karena hari ini sekolah itu bukan lagi sekedar mendidik. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Kalau zaman dahulu itu orang buka sekolah itu uang keluar. Betul? Buka sekolah uang keluar. Murni untuk mendidik anak kaum muslimin, ya, kemudian yang jahil menjadi alim. Tapi hari ini pendidikan itu justru menjadi, ya, investasi besar, ya, investasi besar dalam perkara dunia. Ya. Yang menjadi bahan evaluasi adalah nombok atau tidak, hanya itu. Ya. Berapa profitnya, berapa marginnya, sehingga sebagian orang keliling ke sana kemari mencari investor. Dan bagi profit per tahunnya. Secara hukum nggak masalah. Boleh-boleh saja dia pakai uang pribadi kecuali sekolah dibangun dengan donasi.
100% dengan donasi, kemudian dijadikan ya sumber margin, sumber profit, apalagi jadikan yayasan keluarga, ini nggak boleh. Tapi kalau dia bangun dengan uang sendiri dan nggak masalah. Ya, maka ini penting untuk dijadikan bahan renungan jemaah. Afwan di luar tema, tidak mengapa di luar tema selama bukan di luar Islam ya. Ana mau tanya gimana hukumnya ucapan Natal kepada orang di luar Islam dan hukum merayakan tahun baru, dan apakah hanya lihat kembang api termasuk bagian merayakan tahun baru juga, mohon penjelasannya. Sekarang Ana ingin bertanya, Natal itu hari apa? Apa yang disebut dengan Natal? Hari apa? Kelahiran Yesus yang dianggap sebagai anak Tuhan. Ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti selamat hari lahir anak Tuhan. Atau Tuhan anak. Merayakan hari tersebut berarti merayakan hari Tuhan anak atau hari kelahiran Tuhan. Dan membenarkannya. Sementara Allah berfirman, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Anda'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu runtuh menimpa kalian. Bumi terbelah dan gunung itu berhamburan. Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Kemudian datang kita merayakannya. Allah saja mengatakan langit hampir runtuh karena ucapan mereka itu. Bumi hampir tenggelam, hampir terbelah dan menelan kalian semua. Gara-gara ucapan mereka. Nah, Allah punya anak. Dan gunung hampir meletus dan berhamburan. Karena ucapan mereka, Allah punya anak. Datang kita mengatakan selamat ya. Selamat Natal. Selamat hari dilahirkan Tuhan. Kata Imam Ibnu Qayyim, lebih mending, kalau mau dikatakan mending, lebih mending mengatakan selamat hari zina. Selamat hari LGBT. Selamat hari pembunuhan. Selamat hari merampok sedunia. Selamat hari begal sedunia. Itu lebih mending karena itu semuanya maksiat. Ini syirik. Nah, bagaimana dengan merayakan tahun baru? Ini juga termasuk tasyabbuh ya. Karena Nabi SAW, masa Nabi ada tahun baru Hijriah dan juga tahun baru Masehi. Karena Masehi sudah ada sebelum Hijriah. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan mereka merayakannya. Kalau ada yang mengatakan ini bab adat, bukan. Ini bukan bab adat. Ini bab ibadah. Perayaan suatu tempat atau hari itu bukan bagian dari adat, itu bagian dari ibadah kata para ulama. Kenapa? Oleh karenanya ketika Nabi melihat sebagian sahabat yang merayakan sebuah hari, kemudian Nabi bertanya, hari apa yang kalian rayakan ini? Mereka mengatakan sebuah hari yang dahulunya kami rayakan di masa jahiliyah. Dan tentunya ketika sahabat melakukannya tanpa pelanggaran agama kan. Tanpa minum khamar, joget-joget, dan tanpa minum musik dan sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan Allah telah menggantikannya dengan dua hari yang lebih baik. Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi merayakan tahun baru ini masih lebih mending. Lebih mending. Karena unsurnya adalah tasyabbuh. Ya, tasyabbuh. Tetapi kalau Natal ini berkaitan dengan akidah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terkait ini. Nah, baik. Bagaimana menyaksikan kembang api? Kalau antum menyaksikannya karena sedang di tol, sedang di jalan, nggak masalah. Tapi kalau sengaja keluar dan menikmatinya, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan oleh seorang muslim? Sedangkan dia tahu itu dilakukan karena menganggap ini hari lahirnya Tuhan. Tuhan anak. Nah, masa kita tega jam. Kalau ada orang yang merayakan hari dibunuhnya ayah kita. Mereka bergembira di hari itu. Antum mau menyaksikannya? Nah, dan semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adapun para aparat keamanan ditanyakan kepada Syekhul Fauzan, maka tidak mengapa mereka menjaga tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, kafir dhimmi, kafir musta'min, karena mereka berkewajiban memberikan pengamanan
kepada kafir mu'ahad, kafir dhimmi, dan kafir musta'min yang tinggal di negeri kaum muslimin sebagai pengamanan. Karena itu haknya mereka. Nah, hak mereka sebagai warga negara. Yang terakhir, saya ingin bertanya terkait hak waris Ustadz. Ayah saya menikah 2 kali. Istri pertama memiliki anak perempuan dan sudah menikah. Sedangkan istri kedua memiliki 2 anak. Ingat antum hafal ya? Istri pertama memiliki apa? Anak perempuan. Oke. Dan sudah menikah. Siapa yang sudah menikah nih? Istri yang pertama atau anak yang dari istri pertama? Anak dari istri pertama. Oke. Sedangkan istri kedua memiliki 2 anak. Oke. Laki dan perempuan. Yang tadi nggak disebutkan. Perempuan atau laki-laki ya, yang dari istri pertama. Perempuan juga. Oke. Oh ya, anak perempuan sudah menikah. Sedangkan istri kedua memiliki 2 anak, laki dan perempuan. Perempuan anak apa ini? Anak ke 1, laki anak kedua. Oke. Perempuan anak yang ke-1, laki anak kedua. Masalahnya di sini, anak dari istri pertama tidak setuju jika anak laki-laki mendapatkan hak warisan yang lebih besar dari perempuan. Mereka tidak mau menerapkan hukum waris dalam Islam dan ingin disamaratakan. Mereka juga bilang tidak adil jika tidak disamaratakan, padahal keluarga istri kedua ingin menerapkan hukum Islam. Pertanyaannya, apakah mereka anak istri pertama berhak mendapatkan warisan walaupun sudah menikah dan dinafkahi oleh suaminya, dan bagaimana hukumnya jika menerapkan hukum warisan di dalam Islam karena mereka juga menuntut keadilan? Yang pertama, ya, hukum Allah di atas seluruh hukum. Yang kedua, kita harus menundukkan hawa nafsu kita di hadapan hukum Allah Jalla wa Ala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa kenapana wa masa'na, nanti wa hangusna jadi ya. Sami'na wa ata'na. Yang ketiga, mereka berhak mendapatkan warisan tersebut walaupun udah cerai dengan ibu mereka, apalagi belum bercerai. Di dalam Islam yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Jangan melihat hanya dari satu sisi, lihatlah dari sisi lain. Yang pertama, ini hukum Allah yang maha hikmah, yang maha alim, yang maha rahman, yang maha rahim. Pasti banyak hikmah di balik itu. Dan kalau kita kaji sangat banyak hikmahnya. Jelas? Yang berikutnya, ketika sang suami meninggal dunia, ini harus diperhatikan. Apakah harta yang akan dijadikan warisan ini ada harta istri pertama di situ dan istri kedua ataukah tidak? Kalau tidak, gampang, ya kan? Anak anak yang laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dan istri mereka dapat 1/8 karena punya anak. Tapi kalau di dalam harta tersebut ada harta istri pertama, maka dikeluarkan dulu hartanya si istri. Ya. Atau juga kedua-duanya ada harta di situ, bangun rumah bareng, beli mobil bareng, walaupun atas nama dia. Ya, karena tidak ada harta wonogini dalam Islam. Keluarkan dulu hak mereka, yang punya mereka, karena yang wajib menyediakan rumah adalah sang suami. Nah, kemudian mereka mendapatkan hak 1/8, falahunna tsumunu. Ya. Mereka mendapatkan 1/8. Kalau kalian nggak punya anak, kalau kalian punya anak, dan walahunna rubu'u, dan mereka mendapatkan 1/4 kalau kalian tidak punya anak. Baik, setelah itu baru dibagikan kepada anak-anaknya. Dan mereka harus terima. Namun jika tidak ada penyelesaian kecuali dengan mahkamah yang resmi di suatu negara dan ditetapkan pembagiannya sama rata, ya memang gak ada kuasa juga untuk melawannya. Dan yang ketiga, itu akan menjadi bumerang buat mereka di hari kiamat nanti. Tetapi kalau yang laki-laki bisa mengalah, ya udahlah, daripada ribut, itu hak mereka. Ya, hak mereka yang diambil menjadi halal. Tetapi mereka yang menuntut harus dibagikan sama, tetap berdosa antara mereka dengan Allah yang tidak tunduk kepada hukum Allah. Tapi harta yang mereka terima tidak lagi haram karena pemiliknya, hak anak Adam, telah menghalalkannya. Jelas? Nah, Allah Ta'ala alam bisawab, kiranya ini dapat kita kaji. Mudah-mudahan
bermanfaat, dan sebagaimana Allah telah mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, semoga Allah kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.